Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wilmi Cipoki. Saya asal dari Stikes Pasapuan Ambon, D3 Kebidanan, angkatan tahun 2022. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang kehamilan yang disertai dengan penyakit. Ya teman-teman semua, video ini saya buat bertujuan untuk melengkapi tugas kuliah saya. Ya teman-teman semua, saya akan menjelaskan tentang kehamilan yang disertai dengan penyakit. Yang pertama, diabetes mellitus. Teman-teman harus tahu apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi ketika tubuh kita tidak bisa mengontrol gula darah. Ya teman-teman, jadi diabetes mellitus ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini membuat tubuh kita tidak bisa memproduksi insulin, hormon yang mengatur gula darah. Dan diabetes tipe 2 ini membuat tubuh kita kesulitan menggunakan insulin dengan baik. Ya, kita masuk pada diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang muncul hanya selama kehamilan. Bagaimana diabetes mempengaruhi kehamilan? Yang pertama, pada ibu hamil. Ibu hamil dengan diabetes berisiko tinggi akan mengalami preeklamsia atau tekanan darah tinggi, mengalami infeksi, dan masalah pada persalinan. Kalau pada bayi bisa mengalami berat badan lahir yang besar atau makrosomia, terus kelahiran prematur, atau masalah dengan gula darah setelah lahir. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah diabetes selama kehamilan? Yang pertama, pemantauan gula darah secara teratur, mengatur pola makan sehat dan olahraga, menggunakan obat-obatan atau insulin jika diperlukan sesuai anjuran dokter. Ya, sekarang kita masuk pada kehamilan dengan penyakit jantung. Apa itu penyakit jantung? Penyakit jantung adalah gangguan pada jantung dengan pembuluh darah yang menghalangi aliran darah. Beberapa jenis penyakit jantung yang bisa terjadi. Yang pertama, penyakit jantung bawaan sejak lahir, penyakit jantung iskemik atau terjadi karena penyempitan pembuluh darah jantung. Yang ketiga, gagal jantung atau jantung tidak bisa menumpah darah dengan baik. Lalu bagaimana penyakit jantung mempengaruhi kehamilan? Yang pertama, pada ibu. Penyakit jantung dapat membuat ibu hamil lebih mudah lelah dan kesulitan bernapas. Risiko gagal jantung dan komplikasi seperti preeklamsia bisa meningkat. Kalau pada bayi, risiko kelahiran prematur atau bayi dengan berat badan yang rendah bisa meningkat. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari penyakit jantung selama kehamilan? Yang pertama, mengontrol penyakit jantung dengan obat yang aman selama kehamilan, menghindari stres berlebihan dan menjaga pola hidup sehat, rutin memeriksa kesehatan jantung dengan dokter. Ya, sekarang kita masuk dengan gangguan sistem pernapasan pada kehamilan. Apa itu gangguan sistem pernapasan? Gangguan sistem pernapasan bisa meliputi kondisi seperti yang pertama, asma atau penyakit yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Yang kedua, penyakit paru obstruktif kronik atau penyakit yang menyebabkan saluran nafas semakin sempit dan sulit bernapas. Yang ketiga, infeksi paru atau penyakit seperti pneumonia atau tuberkulosis. Bagaimana gangguan pernapasan mempengaruhi kehamilan? Yang pertama, pada ibu. Ibu dengan gangguan pernapasan mungkin merasa kesulitan bernapas, terutama saat tidur atau aktivitas fisik. Jika tidak terkendali, bisa menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen yang membahayakan ibu dan bayi. Kalau pada bayi, bisa berisiko kelahiran prematur atau masalah pernapasan setelah lahir bisa meningkat. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari gangguan pernapasan saat kehamilan? Yang pertama, menggunakan obat asma atau bronchodilator yang aman bagi ibu hamil. Yang kedua, menghindari pemicu penyakit pernapasan seperti asap rokok atau polusi udara. Yang ketiga, mengatur pernapasan dan menghindari stres. Demikian penjelasan singkat dari kami tentang kehamilan disertai dengan penyakit. Semoga apa yang sudah kami jelaskan dapat memberikan informasi tambahan bagi teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata.
dan kekurangan banyak kami mohon maaf. Kami butuh kritikan, saran dari teman-teman semua, dan juga kami meminta dukungan dan support dari teman-teman untuk like dan men-share video kami agar kami bisa juga mendapatkan nilai yang baik dengan cara teman-teman like. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.